Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul bentuk dan struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna. Pengertian struktur pasar. Pasar ialah merupakan tempat di mana terjadi proses transaksi antara konsumen dan produsen. Maka dengan begitu dapat ditentukan harga yang seimbang, sehingga apabila konsumen dan produsen bertemu, sehingga akan tercipta harga yang ditentukan oleh konsumen dan produsen. Pasar memiliki beberapa jenis. A. Dari jenis fisiknya, pasar bisa dikategorikan jadi beberapa jenis antara lain. 1. Pasar tradisional. 2. Pasar atau pekan raya. 3. Pasar abstrak. 4. Pasar konkret. 5. Swalayan. Dan 6. Toserba. B. Sedangkan dari segi barang yang dijual, pasar dibedakan jadi beberapa macam antara lain. 1. Pasar yang menjual ikan. 2. Pasar yang menjual sayur. 3. Pasar yang menjual buah. 4. Pasar yang menjual barang elektronik. 5. Pasar yang menjual berbagai perhiasan. 6. Pasar yang menjual bahan material. Dan 7. Pasar saham. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang atau memberikan pelayanan dengan pembeli di pasar dengan produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna yaitu: 1. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. 2. Produsen dari konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna. 3. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan output pasar. 4. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. 5. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Arti pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah penjual atau produsen dan pembeli konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Adapun fungsi pasar persaingan sempurna. A. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Tidak ada kekuasaan di pasar. 2. Efisien. 3. Dapat minimalkan biaya iklan dan produksi. 4. Informasi pasar yang jelas. B. Kekurangan pasar persaingan sempurna. 1. Minim produk. 2. Minim inovasi. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri selengkapnya dari pasar persaingan sempurna adalah seperti yang diuraikan di bawah ini. 1. Perusahaan adalah pengambilan barang. 2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. 3. Menghasilkan barang serupa. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. 5. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Kemudian karakteristik pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna secara umum memiliki arti adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan juga baik pembeli maupun penjual yang memiliki pengetahuan baik ataupun sempurna. Maka persaingan bisa bersifat sempurna dan murni. Ada juga yang sempurna tapi tidak murni. Disebut pasar persaingan sempurna apabila memenuhi beberapa faktor. Yang pertama, produk homogen, dan yang kedua, pengetahuan yang sempurna. Ketiga, output relatif kecil. Keempat, ketentuan harga pasar, dan yang kelima, kebebasan keluar masuk pasar. Permintaan dan penerimaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, permintaan.
Harga di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Contoh, jika kita berbicara mengenai tentang baju untuk anak kecil, maka harga baju anak kecil ditentukan dengan tingkat permintaan dan penawaran baju, seperti kurva berikut ini. Berikut gambar kurva permintaan, di mana kurva tersebut berfungsi untuk melihat perbandingan antara harga dengan jumlah kuantitas sebuah produk yang diproduksi. Kemudian yang kedua yaitu penerimaan. Penerimaan total atau total revenue suatu perusahaan sama dengan output dikalikan nilai jual. Dengan begitu kurva permintaan sama dengan kurva penerimaan. Berikut gambar kurva penerimaan. Pada kurva penerimaan, berapapun jumlah barang yang ditawarkan penjual, semua akan laku tanpa mengalami penurunan harga. Kemudian keuntungan maksimum jangka pendek tercapai jika marginal cost atau MC sama dengan marginal revenue atau MR. Ingat bahwa di pasar persaingan sempurna P sama dengan MR. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa laba maksimum jangka pendek tercapai ketika MC sama dengan P sama dengan MR. Berikut contoh gambar keuntungan maksimum jangka pendek. Jadi pada gambar tersebut, keuntungan maksimum jangka pendek terpenuhi ketika MC sama dengan MR atau titik D. Titik F sebenarnya juga bersinggung dengan MR, namun posisi MC saat itu menurun. Kemudian yang kedua, titik C merupakan titik yang memenuhi syarat P lebih besar AC. Kemudian tarik garis sejajar dengan sumbu horizontal sehingga didapatkan garis BC. Dan yang ketiga, hasilnya dengan harga sebesar P dan output sebanyak Q1, produsen akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar area ABCD. Dalam jangka pendek, pemaksimuman untung oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara. Yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Maka dengan cara pertama ini, keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total. Kemudian yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MC atau MR sama dengan MC. Kemudian keuntungan maksimum jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan yang luar biasa atau melebihi normal. Keuntungan luar biasa akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut.